Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah akan saya ceritakan dalam video kali ini. Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karangan Imam Az-Zahabi terdapat sebuah kisah tentang Abdullah bin Mubarak. Namun sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Abdullah bin Mubarak dilahirkan di Marwa pada tahun 118 Hijriah dan wafat pada tahun 181 Hijriah dalam usia 63 tahun. Beliau merupakan seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis. Menurut kesepakatan para ulama, bahwa hadis yang diriwayatkannya bisa dijadikan hujah, dan kesemua hadisnya berada di dalam kitab Al-Masanid. Abdullah bin Mubarak hijrah dari Marwa ke Baghdad dan menetap di sana. Di kota Baghdad, beliau bergaul dengan tokoh ulama besar seperti Imam Fudail bin Iyad, Ismail bin Ibrahim Al-Masisi, Imam Naufal, dan Ibnu Sukainah. Abdullah bin Mubarak sangat teliti dalam masalah kesolehannya. Beliau pernah melakukan perjalanan dari kota Marwa ke kota Damaskus hanya untuk mengembalikan sebuah pena yang dipinjam, namun lupa untuk mengembalikannya. Beliau juga merupakan seorang pengusaha yang mana keuntungannya selalu dibagikan kepada fakir miskin dan para muridnya. Beliau selalu memberikan buah kurma kepada orang banyak. Setelah membagikannya, beliau akan menghitung biji kurma yang mereka makan. Siapa yang paling banyak biji kurmanya, maka akan diberikan hadiah 1 dirham untuk tiap bijinya. Pada suatu saat tibalah musim haji, dan Abdullah bin Mubarak berniat menunaikannya, hingga terkumpullah bekal sebesar 500 dinar. Maka Abdullah bin Mubarak menuju kota Mekah Al-Mukarramah dan melaksanakan ibadah haji sebaik mungkin. Setelah melaksanakan ibadah haji, Abdullah bin Mubarak tertidur dan bermimpi melihat 2 malaikat turun dari langit. Kemudian kedua malaikat itu berdialog. "Berapa orang yang sekarang melaksanakan ibadah haji?" tanya malaikat pertama. Kemudian malaikat kedua menjawab, "Ada 600.000 orang." "Berapa orang yang ibadah hajinya diterima?" tanya malaikat pertama. "Dari sekian banyak orang yang datang dari berbagai belahan bumi, tidak ada 1 orang pun yang diterima ibadah hajinya. Namun ada seorang tukang sol sepatu di Damaskus yang bernama Sayyid Ali Al-Muwaffaq. Dia tidak jadi datang untuk ibadah haji. Berkat keberkahan amal dia, semua orang yang menunaikan ibadah haji di tahun ini akhirnya diterima dan dosa-dosanya diampuni." Percakapan kedua malaikat itu membuat Abdullah bin Mubarak terbangun dan kaget. Dalam hatinya beliau berkata, "Dari sekian banyak orang yang ibadah haji, tidak 1 orang pun yang diterima. Berarti itu pun termasuk saya." Namun beliau teringat seseorang dengan amal ibadah dia membuat ratusan ribu orang ibadah hajinya bisa diterima, yaitu Sayyid Ali Al-Muwaffaq. Abdullah bin Mubarak memutuskan untuk tidak pulang ke Baghdad dan hendak pergi ke Damaskus guna menemui Sayyid Ali Al-Muwaffaq dan ingin mengetahui amal apa yang bisa membuat ratusan ribu orang bisa diterima ibadah hajinya dan dosa-dosanya diampuni. Setelah sampai di kota Damaskus, beliau langsung menelusuri kota sambil bertanya-tanya kepada para penduduk. Setelah beberapa lama, akhirnya ada seseorang yang mengenalinya dan memberitahukan bahwa Sayyid Ali Al-Muwaffaq sedang berada di pasar. Kemudian Abdullah bin Mubarak pergi ke pasar yang ditunjukkan orang tadi dan akhirnya bertemu dengan Sayyid Ali Al-Muwaffaq. "Assalamualaikum, apakah Anda Sayyid Ali Al-Muwaffaq?" tanya Abdullah bin Mubarak. "Waalaikumsalam,
"Ya, saya Sayyid Ali Al-Muwaffaq," jawabnya sambil keheranan. "Siapakah Anda dan apa tujuan Anda datang ke sini?" tanya Sayyid Ali Al-Muwaffaq. Kemudian Abdullah bin Mubarak memberitahukan jati dirinya dan menceritakan maksud kedatangannya mengenai dua malaikat yang terkait dengan ibadah haji. Setelah tahu siapa yang datang, yaitu Abdullah bin Mubarak yang merupakan seorang ulama besar, Sayyid Ali Al-Muwaffaq merasa senang. Namun dia menangis ketika Abdullah bin Mubarak menceritakan mengenai masalah ibadah haji. Kemudian Abdullah bin Mubarak memintanya agar dia berkenan menceritakan semua yang dialaminya terkait ibadah hajinya itu. Sayyid Ali Al-Muwaffaq pun akhirnya bercerita, "Selama 40 tahun saya menyisihkan 350 dirham dari hasil pekerjaan saya sebagai tukang sol sepatu untuk bekal ibadah haji. Setelah terkumpul dan merasa cukup, akhirnya saya bermaksud melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Namun di suatu malam ketika saya dan istri saya yang sedang hamil hendak pulang dari pasar menuju rumah, kami mencium aroma masakan yang berasal dari tenda sederhana. Kemudian istri saya memintaku agar dia bisa mencicipi masakan itu. Saya pun pergi menuju tenda itu dan kulihat seorang perempuan tua yang sedang memasak daging di luar dengan 3 orang anak kecil yang sedang tertidur di dalam tenda itu. Kemudian saya meminta sedikit makanan yang sedang dimasak si ibu tua tadi sambil berkata, 'Ibu, bolehkah saya meminta sedikit makanan ini untuk istri saya?' Kemudian si ibu tua tadi hanya menoleh kepadaku dan tidak berbicara apapun. Pikiran saya, mungkin si ibu tua tadi tidak boleh makanannya untuk diminta. 'Ibu, bagaimana kalau saya membeli sedikit makanan ini karena istri saya sedang hamil?' Kemudian ibu tua tadi berkata, 'Maafkan saya, bukannya saya tidak mau memberikan makanan ini, namun daging yang saya masak ini halal bagi saya namun haram bagi Anda.' Kemudian saya bertanya, 'Ibu, kok bisa ada makanan dibeda-bedakan status hukumnya?' Si ibu pun menjawab, 'Sudah 3 hari ini saya dan anak-anak saya tidak makan apapun. Hari ini kulihat ada bangkai keledai tergeletak di jalan. Kemudian saya mengambil dan memotong-motong dagingnya dan kemudian saya masak. Bagi Anda sebagai orang yang mampu, memakan bangkai sangat diharamkan. Namun bagi kami yang sudah sangat kelaparan di situasi darurat, memakan bangkai menjadi halal.' Ketika mendengar kisah si ibu tadi, hatiku merasa terharu. Kemudian saya pergi menuju istri saya yang sedang menunggu dan menceritakan kisah si ibu tadi. Kemudian kami bersepakat untuk memberikan semua bekal ibadah haji yang sudah lama kami kumpulkan. Kemudian saya berlari ke rumah sambil mengambil bekal haji dan memberikan semuanya kepada ibu tua tadi sambil berkata, 'Ibu, belanjakanlah ini untuk keperluan sehari-hari ibu dan anak-anak ibu.' Begitulah perjalanan ibadah hajiku," kata Sayyid Ali Al-Muwaffaq kepada Abdullah bin Mubarak. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, "Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keputusannya." Sekian dan terima kasih. Kitab Syiaru A'lamin Nubala Juz 7